Dewan Juri yang terhormat, jika tim pemerintah ingin memenangkan perdebatan kita pada kali ini, maka tim pemerintah harus bisa membuktikan ketika isu ketimpangan sosial itu telah teratasi, maka pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan diskriminasi identitas yang terjadi. Dan jika tim pemerintah bisa menjelaskan hal itu, maka tim pemerintah dapat memenangkan perdebatan kali ini. Namun pada debat kali ini kami tidak melihat tim pemerintah membawakan argumentasi seperti itu, sehingga kami melihat bahwa argumentasi tim pemerintah itu tidak akan bekerja sama sekali dengan benefit-benefit yang akan kami berikan. Saya akan memasuki kepada poin rebuttal terlebih dahulu, di mana pertama saya akan menyanggah alasan yang diberikan pemerintah, di mana tim pemerintah berbicara adanya gerakan feminis dan black matters itu tidak cukup untuk mengatasi hal-hal yang terjadi di masyarakat. Ya, kami setuju akan itu. Yang kami setuju adalah kenapa itu menjadi tidak cukup, karena seharusnya pemerintah mengangkat isu-isu identitas lainnya yang kemudian itu akan mendukung gerakan-gerakan minoritas. Dan tapi kami melihat setidaknya kedua case di atas itu telah berhasil menempatkan wanita dan orang kulit hitam dengan mendapatkan hak-hak yang sama. Ketika mereka telah mendapatkan hak yang sama, maka mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan ketika mereka telah mendapatkan pekerjaan yang layak, maka setidaknya itu akan meningkatkan taraf perekonomian mereka, dan tidak akan ada lagi diskriminasi di tempat kerja yang sebagaimana kita ketahui sebelumnya, jika ada isu rasial di tempat kerja mereka tidak dapat mendapatkan promosi dan sebagainya. Bagi orang-orang kulit hitam, mereka akan akan dijadikan budak dan mereka akan diperlakukan tidak baik dan mereka tidak dihargai. Dan bayangkan apabila ini terjadi ketika isu-isu rasial ini tidak diatasi, ketika isu rasial ini tidak diatasi pun ketika mereka menjadi korban di tempat kerja mereka dengan verbal abuse dan sebagainya, bahkan pun ketika mereka memiliki uang yang banyak dan jabatan, dan ketika isu rasial itu tidak diselesaikan, justru kedudukan mereka tidak akan dihargai oleh karyawannya, karena kaum white supremacy ini tidak teredukasi akan isu rasial ini, akan mengunderestimatekan mereka. Dan apa yang terjadi, mereka bisa stres, mereka bisa tidak bahagia, dan pada akhirnya uang tidak akan lagi menjadi faktor kebahagiaan mereka, dan pada akhirnya perlakuan sosial yang tidak baik, yang tidak nyaman ini akan membuat mereka menjadi bunuh diri. Dan itu akan terjadi ketika orang-orang kulit hitam tidak mendapatkan hak-hak mereka di mata sosial. Dan apa yang terjadi kepada kaum feminis jika hak-hak mereka sebagai perempuan itu tidak diangkat, hak-hak mereka direnggut, mereka bisa jadi korban operasi dari bos mereka, di mana budaya patriarki ini menjadikan wanita di tempat kerja sebagai objek pelecehan seksual mereka, dan di mana mereka mendapatkan kekerasan dan sebagainya macamnya, sehingga hak-hak perempuan ini tidak bisa dipenuhi, dan mereka tidak akan menjadi bahagia dengan status ekonomi yang mereka miliki. Dan ketika kasus feminis ini diangkat, maka perempuan memiliki hak yang sama, di mana dia bisa mengisi suatu jabatan, dia akan lebih dihargai orang pria. Dan kenapa ini bisa terjadi ketika isu diskriminasi di identitas diangkat? Karena orang akan menjadi teredukasi akan perbedaan, mereka akan jadi lebih bisa menghargai satu sama lain. Dan apabila ada orang yang berperilaku menindas, maka akan adanya tekanan publik, sehingga pada akhirnya isu rasis dan sebagainya akan teratasi karena kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Dan kami melihat dan kami menanggapi argumentasi pemerintah di mana adanya isu social movement ini bisa menjadi menyerang kaum lain. Kami tidak melihat ini akan menjadi benar. Kenapa? Karena kami melihat ketika orang-orang ini merasa tertindas, maka hak yang ingin mereka perjuangkan adalah hak aja, di mana mereka hanya menginginkan kebebasan dan kesetaraan, dan mereka tidak ingin orang lain pun merasa tersakiti seperti apa yang mereka rasakan. Dan kami ingin membidas argumentasi dari tim pemerintah, di mana tim pemerintah berbicara permasalahan terkait identitas berlatar belakang ekonomi. Kami tidak melihat ini menjadi suatu permasalahan yang urgent, karena kami memiliki suatu contoh di mana sebetulnya hal ini terjadi karena kesadaran dan tingginya egosentris dari perseorangan, bukan karena ekonomi. Sebagai contohnya, seorang pemain bola yang terkenal seperti Pogba memiliki tingkat popularitas yang tinggi dan ekonomi yang tinggi, ia tetap mendapatkan serangan-serangan rasis dari masyarakat. Dan itu juga terjadi pada masyarakat muslim yang memiliki ekonomi yang tinggi. Mereka diperlakukan secara rasis ketika mereka menggunakan hijab dan sebagainya macam, yang mereka diserang dan dicap sebagai teroris dan sebagaimana macam. Dan bagi feminis, seperti contohnya adalah Manohara, ia adalah seorang tokoh yang terkenal dan juga ia juga merupakan orang yang kaya, tapi ia tetap mendapatkan perlakuan yang rasis ketika finansialnya pun sebetulnya kuat, tapi dia tetap menjadi korban KDRT suaminya. Dan contoh di atas menunjukkan bahwa kasus diskriminasi identitas itu tidak bermuara pada permasalahan ekonomi. Dan mengapa argumentasi kami menjadi penting, saya akan membawakan dalam dua layer. Pertama, mematahkan stereotip, di mana mematahkan stereotip yang kami maksud di sini, kehidupan sosial akan lebih aman dan bebas dan sebagainya macamnya ketika mereka bisa melakukan apa yang mereka mau di salah satu sektor atau satu wilayah tertentu. Mereka bisa urbanisasi ke kota-kota, mereka bisa membuka usaha tanpa adanya boikot karena rasisme dan sebagainya macamnya. Mereka juga akan kerja tanpa adanya tekanan karena perbedaan identitas, sehingga kebahagiaan sosial mereka akan tercapai. Toh kasus terburuknya, ketika pun mereka tidak memiliki kekayaan, setidaknya mereka memiliki kehidupan sosial yang baik, dan mereka akan lebih bahagia ketika diakui dan memiliki hak sama. Dan yang kedua adalah prinsip reparasi. Kami percaya bahwa hak-hak mereka telah direnggut
direbut oleh orang-orang yang berkuasa sehingga mereka tidak memiliki kebahagiaan dari masa lalu, dan ini akan menjadi sangat adil bagi mereka ketika mereka mendapatkan hak-hak mereka, ketika mereka mendapatkan kesetaraan, dan ini membuat mereka menjadi lebih bahagia di lingkungan sosial mereka. Terima kasih.